Saya masul khufain pertama jam 5 kurang 10, berarti besok jam 5 kurang 10 saya masih suci atau enggak, tetap wudhu sempurna lagi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, majelis tempat menuntut ilmu yang di dalamnya kita akan membahas atau mengkaji insyaallah beberapa hal seputar bersuci sebelum kita melaksanakan ibadah salat atau mensucikan diri ketika dalam keadaan tertentu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia ini, semoga Allah pertemukan kita dan kumpulkan kita nanti di surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Kita mohon maaf atas permasalahan teknis yang membuat kita tertunda untuk hal ini. Semoga Allah mencatat kesabaran kita dalam hal ini sehingga kedatangan kita tidaklah sia-sia, namun setiap kesabaran di setiap detik dan menit yang kita lalui tadi ini semoga diberikan pahala untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, masih kita insyaallah hari ini kita akan membahas tentang bersuci, yang lanjutan dari kemarin, tentang bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Adapun kemarin kita sudah memberikan contoh untuk mempraktek berwudu ya. Insya Allah nanti kita akan praktek lagi. Namun demikian ada tambahan materi insya Allah hari ini mengenal tentang mashul khufain atau mengusap dua khuf ya, dan sekaligus bertayamum, karena ini adalah termasuk dari rangkaian bersuci ya. Bersuci ini ada 3 macam ini. Ada berwudu untuk hadas kecil, kemudian ada mandi besar atau mandi janabah itu untuk membersihkan atau mensucikan diri dari hadas besar, dan nanti kita bicara tentang at-tayammum sebagai alternatif, dan tayamum itu bisa digunakan untuk keduanya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan bab wudu ini perlu mendapatkan perhatian karena ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia, yang mana tidak bisa seseorang masuk ke dalam amalan sholat ya. Dan sholat sendiri tidak hanya satu, sholat itu ada 2 ya. Sholat yang kita lakukan seperti harian, yaitu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, yaitu mengucap salam. Dan ada jenis satu sholat lagi, yaitu ketika tawaf. Tawaf itu sholat juga. Tawaf itu adalah sholat. Bedanya sholat di dalam tawaf itu adalah sholat yang bisa berbicara di dalamnya. Jadi boleh kalau ngobrol di dalam tawaf itu boleh. Namun yang lebih baik tentu digunakan untuk melafalkan zikir-zikir dan doa-doa, terutama ketika masuk di rukun-rukun tertentu. Tawaf ketika di Masjidil Haram itu adalah sholat. Maka orang kalau mau melakukan ibadah tawaf tidak bisa kecuali dalam keadaan suci. Ya, sama halnya ketika masuk kita mau melaksanakan sholat yang seperti kita lakukan setiap hari. Harus bersuci terlebih dahulu, suci dari hadas kecil, hadas besar, dan suci dari najas, yang kemarin najas mencakup beberapa hal ya, pakaiannya, dirinya, tempatnya ya, dan sebagainya. Kita mengingat bahwasanya wudu ini adalah ibadah yang agung karena ia merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang kita bacakan waktu itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai sekalian orang yang beriman, jika kalian ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku ya, berarti termasuk sikunya ya kemarin ya,
wamsahu biru'usikum, lalu usaplah kepala kalian, kemudian basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Dan ini sekaligus syarat bahwasanya 4 komponen yang utama ini, ya, 4 anggota yang utama yang wajib ini tidak boleh ditunaikan kecuali dengan berurutan. Harus berurutan kalau ini, ya. Harus berurutan sebagaimana kita praktekkan yang lalu. Minimal wudhu minimal itu adalah langsung membasuh muka, tidak perlu mencuci tangan. Kita bicara tentang minimal sahnya, yaitu langsung membasuh muka. Kemarin batasannya sudah jelas, ya. Nanti insya Allah kita akan praktekkan lagi. Intinya muka, kemudian membasuh tangan sampai sampai siku, termasuk siku. Kemudian baru mengusap kepala dan kemudian mencuci atau membasuh kedua kaki. Kalau terbalik batal, tidak sah. Adapun yang perkara yang lain yang sunnah, maka boleh di dalamnya. Ketika lupa, maka tidak perlu mengulang. Karena Nabi SAW pernah melakukan demikian. Yaitu beliau wudhu seperti wudhu biasa, ya, mencuci tangan, membersihkan dulu, kemudian berkumur, beristinsar, kemudian membasuh muka, mencuci tangan, kemudian mengusap kepala. Kemudian dia lupa tidak berkumur. Beliau SAW lupa tidak berkumur waktu itu. Jadi tadi saya mau ulangi lagi. Beliau mencuci tangan, kemudian langsung ke muka, ke wajah beliau, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala, dan kemudian beliau berkumur. Berkumur, istinsar, baru kaki. Maka ini dibolehkan. Selama yang tadi masih berurutan, ya. Muka, kaki, kepala, dan muka, tangan, kepala, kaki, itu harus berurutan. Yang lainnya ketika masuk di tengah-tengah, maka dibolehkan. Seperti menyela-nyela jenggot bagi yang berjenggot, boleh setelah berkumur, atau boleh ketika pas ingatnya di akhir ketika selesai, tidak apa-apa, sebelum doa selesai. Sama dengan ketika baca bismillah lupa. Sunnahnya dalam wudhu itu adalah dengan membaca basmalah. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik, hadis dari Anas bin Malik, riwayat An-Nasa'i menyebutkan tawaddu'u bi bismillah. Wudulah kalian dengan bismillah, mengawalinya dengan bismillah. Maka bismillah ini para ulama mengatakan hukumnya yang rajih adalah dia sunnah, bukan masuk kategori wajib. Maka ketika kita wudhu tiba-tiba lupa, dengan atas kehendak Allah tentunya, kita tidak menyengajanya, lupa, sudah sampai telinga, sudah sampai mengusap telinga, loh ya belum bismillah, tidak usah dibatalkan wudhunya. Selama tadi gerakannya masih berurutan, ya, gerakannya masih berurutan, maka tidak usah dibatalkan, baru ucapkan bismillah di tengah-tengah, tidak apa-apa. Bismillah, karena ini sunnah, ya. Tetapi kalau lupanya itu kebalik, ya, bab yang inti kebalik, kakinya dulu, baru kepala, maka ini jelas tidak sah. Ya, seperti itu. Pengaruhnya di situ. Oleh karenanya kita kemarin mempraktekkan wudhu itu dengan versi minimal yang sah, ya. Kemudian versi paling sempurna, yaitu dengan menunaikan sunnah-sunnah di dalam wudhu ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wudhu menjadi hal yang utama, ya, karena Allah melalui sabda Nabi SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah separuh dari iman, ya, setengah dari iman. Maka para ulama mengatakan atau menjelaskan iman di situ maksudnya adalah salat, ya. Jadi sebelum masuk salat maka dibutuhkan wudhu itu. Dan ada ulama yang mengatakan juga tuhur syatrul iman maksudnya di situ adalah termasuk wudhu itu, karena wudhu itu mencakup dua hal, membersihkan jasmani dan rohani dari kotoran-kotoran, ya. Sebagaimana dalam doa penutupnya itu kan, ya,
Doa penutupnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu adalah membersihkan diri dari segala bentuk mempersekutukan kepada selain Allah. Jadi kita berikrar di dalam penutupan wudhu itu bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Ya. Maka itu adalah mensucikan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan mempersekutukan Allah dalam persembahan atau yang disebut dengan kesyirikan. Adapun secara jasmani, maka kita membersihkan anggota-anggota tubuh yang sudah ditentukan dalam syariat untuk dibersihkan. Kok tidak semuanya? Itulah agama. Agama itu tidak kemudian selalu mengandalkan akal. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Walau kana ad-dinu bil aql." Maka kalau seandainya agama itu hanya menggunakan akal, nanti kalau ada tugas mengusap sepatu bagian atasnya yang diusap itu harusnya lebih tepat lagi kalau yang dihapus adalah bawahnya yang diusap di bawah kaki, karena yang kaki yang paling bawah itu lebih cenderung lebih sering menginjak najis kan seperti itu. Maka insya Allah kita akan bahas hari ini masalah masul khufain. Ya. Jadi agama itu tidak seterusnya dengan menggunakan akal belaka. Apa yang diturunkan melalui syariat kita ikuti saja. Ya, kita ikuti saja. Wudhu cukup sampai tangan sekian, maka cukup sampai tangan sekian. Sebagaimana yang dahulu kita bahas. Meskipun Abu Hurairah memanjangkannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memanjangkannya sampai ke sini, bahkan sampai ke ketiaknya. Tetapi yang lebih tepat tentunya karena tidak dilakukan oleh para sahabat yang lainnya, maka kita mengikuti yang paling umum dilakukan. Dan yang dicontohkan oleh Nabi adalah hanya sampai siku saja. Kalaupun melebihkan sekian saja, sedikit saja, tidak usah sejauh seperti Abu Hurairah. Sama dengan kaki. Kaki juga yang disyaratkan sampai mana tadi? Sampai mata kaki. Ya. Abu Hurairah menaikkan sampai betis ke atas, masih ke atas agak jauh. Oleh karenanya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, mereka lebih suka dengan ini. Ya. Maka kalau kita lihat ada saudara-saudara kita yang wudhu itu lengannya sampai ke atas ini, kaki sampai lutut. Iya, ada seperti itu, pernah dijumpai ya. Yaitu karena mengikuti Abu Hurairah itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Maka kita menggunakan apa yang lebih banyak digunakan oleh para sahabat dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mana yang diriwayatkan oleh Humran bin Abban, yaitu bekas budaknya dari Utsman bin Affan. Nah, oh iya, kemarin ada yang kurang kemarin, yaitu berkaitan dengan mengusap rambut. Mengusap rambut kemarin, kepala bukan rambut ya. Bahasan kita kemarin mengusap kepala sebagaimana di dalam ayat wamsahu biruusikum, bukan wamsahu bisya'rikum. Usaplah kepala kalian, bukan rambut kalian. Maka kalau yang perempuan rambutnya panjang tidak perlu sampai ujung rambutnya ya, dibasahi semua, tidak perlu. Tidak selesai wudhunya nanti ya. Panjang. Nah, maka tetap sampai bagian belakang saja sini, jadi diusap sama, laki-laki perempuan sama, tidak ada pembedaan masalah wudhu di sini, sama. Laki perempuan sama. Jadi basahi tangan, kemudian dibuang airnya, ya. Yang penting masih basah, ya. Atau kalau tidak perlu dibasahi, masih basah dengan usapan tangan tadi masih ada basahnya, maka dilanjutkan saja, tidak perlu ngambil air baru. Kemudian mulailah dari awal pertama kali rambut muncul, ya. Kemudian ditarik ke belakang sampai ke bagian belakang. Ini sudah sah sampai sini, minimal sekian, sudah sah. Tetapi yang dicontohkan Nabi adalah lebih sempurna, yaitu dikembalikan. Dikembalikan sekian ke depan lagi. Kemudian ada sunnahnya lagi, dilanjutkan ke telinga. Telinga kemarin bagian dalam dibersihkan dengan telunjuk ya. Dengan telunjuk dibersihkan dulu. Pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Uyuk-uyuk, pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan gitu. Jadi wudhunya agak lama, tidak apa-apa. Ya. Sampai sekiranya kotoran sudah tersapu semuanya, baru ke belakang, yang belakang telinga dengan menggunakan jari ibu jari ya. Ibu jari juga tidak harus sekali, diuyak-uyak tidak apa-apa ya, dibersihkan terus begini tidak apa-apa ya, seperti itu. Kemudian ada cara yang lain, Nabi SAW rambutnya rapi. Pernah juga
Terutama bagi laki-laki yang ganteng-ganteng, yang rambutnya rapi. Anta rambutnya rapi sendiri ente. Kalau pas rambutnya lagi klimis-klimisnya begitu ya, ndak mau apa? Ndak mau buyar, ndak mau apa itu namanya? Acak-acakan. Nabi SAW pernah memberikan contoh ya. Jadi di mek-mek begini aja. Ke arah rambutnya kemana? Itu model tahun berapa itu? Oh, pihak tengah gitu. Mungkin dulu pihak tengah atau gimana lah. Disesuaikan rambutnya ya. Kalau miring ya sudah miring begini. Di mek-mek begini aja. Nah, tidak apa-apa. Karena kita bicara bukan membasahi sampai bagian rambut bagian bawah sampai kepala, enggak. Kita cuma mengusap. Jadi yang penting kena kepala di mek gini sudah terkena syaratnya ya. Jadi disesuaikan arahnya. Kalau satu ke kanan, satu ke sini, sudah begini nanti ini ya. Kemudian yang belakang juga jangan lupakan, belakang juga dikenakan begini. Kemudian baru di belakang sini. Tidak apa-apa. Rambutnya kan tidak perlu nyisir lagi kan, itu boleh. Nabi melakukan itu, ya. Nabi melakukan itu. Jadi itu tidak apa-apa. Cara yang ketiga, ketika menggunakan imamahnya apa ya, penutup kepala yang agak sulit kemarin ya kita contohkan, atau ini juga bisa berlangsung untuk ibu-ibu juga karena salah satu istri Nabi juga seperti itu. Wudu ketika dalam kondisi menggunakan penutup kepala yang susah dilepas. Kalau kopiah ya tidak ada alasan, kopiah kan tinggal dilepas gini aja. Tetapi kalau menggunakan gutroh atau di sana tahu surban yang diuyel-uyel itu ya, itu imamah. Apalagi yang rumit itu yang model Emirat ya, yang dari Emirat itu agak susah ritualnya itu ya, munyer-munyer agak susah, kalau diambil itu agak susah, angel gitu ya, masangnya juga angel. Maka saat itu boleh, Nabi juga pernah melakukan itu. Rambut bagian sak kucil itu yang penting ada rambutnya kena di depan, ada jambul ya, nasiyah. Nasiyah itu artinya jambul. Jambulnya dikenakan plek, kemudian sisanya adalah di penutup kepalanya itu. Kalau perempuan, tidak usah dikeluarkan rambutnya. Langsung ketika sudah menggunakan ikat atau apa itu, ya sudah pokoknya mulai bagian tumbuhnya rambut ini dengan ada penutup kepalanya ini langsung saja. Makanya ini mengusap ini tidak akan basah kok, tidak akan merugikan. Tidak akan merugikan orang yang wudu. Kalau coba syariat mengharuskan untuk dengan ghusl, dengan air. Perempuan kesulitan itu ya, kesulitan. Maka sedikit harus basah, apalagi kalau musim dingin. Musim dingin coba kepala harus kena air yang begitu menggigil, coba kan enggak enak. Alhamdulillah syariat itu sangat mudah. Jadi ibu-ibu ketika keluar susah wudunya pas tidak ada di kamar mandi, adanya di luar, maka boleh dengan cara tertentu ya, di bagian kepala nanti tidak perlu dibuka kepalanya, tetap dijaga auratnya di situ. Jadi di mek-mek begini ya, di mek-mek aja. Berarti kupingnya nggak entuk, nggak apa-apa ya, nggak kumanan kupingnya nggak apa-apa. Jadi cuma ini aja. Nah, ya itu. Itu ada tambahan seperti itu. Nanti kita akan contohkan. Nah, hari ini yang kita bahas adalah ada tambahan mashul khufain ya. Mashul khufain. Mashul khufain itu adalah mengusap penutup kaki. Penutup kaki itu bisa berupa sepatu atau berupa kaos kaki yang menutup mata kaki. Syaratnya menutup mata kaki ya. Mashul khufain itu seperti itu ya. Jadi kalau seseorang menggunakan, sini mungkin jarang menggunakan itu ya. Jarang bersepatu toh. Masuk di rumah kita sepatuan kan enggak lucu toh kita ini. Sudah gede-gede masuk pakai sepatu di rumah. Tetapi di lain tempat itu biasa menggunakan seperti itu, terutama ketika musim dingin ya. Ketika musim dingin, angin yang gebes, semeriwing dinginnya luar biasa ya. Biasanya orang sering menggunakan kaos kaki. Selama kaos kaki itu nutup di mata kaki, maka nanti tidak perlu dilepas kalau mau wudu. Tapi ada syaratnya. Pertama, dia harus wudu sempurna dulu. Jadi ini, mashul khufain itu maksudnya mengusap atasnya sepatu. Gampangnya begitu ya kalau kita terjemahkan ya. Atasnya sepatu atau atasnya kaos kaki. Ya, itu yang kita bahas sekarang. Ini ada keringanan dalam agama Islam ketika kondisi tertentu.
Baik untuk orang yang di rumah maupun untuk musafir, boleh di rumah ya, tidak ada alasan bepergian. Dia di rumah tetapi cuacanya lagi dingin sekali, maka dia sebelum menggunakan kaos kaki, dia harus wudhu sempurna dulu. Wudhu sempurna, kemudian barulah dia mengenakan kaos kakinya. Kaos kaki yang menutupi semua kaki sampai mana? Sampai mata kaki. Jangan kaos kaki yang bawahnya, misalnya kaos kaki bawahnya tidak ada kainnya misalnya. Nempel tanah BBM, mungkin ada model baru kaos kaki zaman sekarang gitu ya. Maka itu tidak bisa, harus tertutup semua ya. Jadi kaki seperti ini, semua itu harus kaos kakinya full sampai mata kakinya sini, nutup. Kalau di bawah mata kaki tidak kena, berarti tidak bisa, hukum khufain ini tidak berlaku. Ya, apa yang kita lakukan? Ya, pertama begini, waktunya dulu. Waktunya tadi adalah setelah wudhu, kemudian baru memakai itu. Nah, kemudian nanti kalau batal, setelah itu batal, maka tidak perlu melepas kaos kaki itu, langsung wudhu saja seperti biasa, hingga giliran kaki itu dicuci harusnya, dibasuh, maka tidak perlu membasuh, cukup dengan mengusap saja. Yang diusap adalah bagian atasnya saja, itulah namanya khufain. Jadi punggungnya kaki ini loh ya, punggungnya telapak kaki. Ini kan kalau ini telapak ya, ini telapak tangan, ini punggung telapak tangan. Kaki juga begitu. Kaki ada telapak kaki, di atasnya ini namanya punggungnya kaki gitu ya, punggungnya telapak kaki. Nah, nanti bagaimana mengusapnya? Maka mengusapnya itu sekali lagi tidak membutuhkan air karena bukan membasuh. Ini judulnya adalah mengusap. Maka nanti akan kita praktekkan, yaitu letakkan tangan di ujung kaki, di ujung sepatunya itu, kemudian tarik sampai ke pergelangan kakinya itu ya, kayak pergelangan kakinya, ditarik. Ugel-ugel, nah bahasa Inggrisnya ugel-ugel. Nah, the ugel-ugel. Ya nanti kita akan contohkan ya. Insya Allah seperti itu. Kemudian waktunya kapan waktunya? Kalau orang di rumah itu boleh 24 jam kalau tidak melakukan safar. Siapapun boleh, laki perempuan boleh. Misalnya dalam kondisi dingin. Sehari 24 jam. Adapun kalau musafir 3 hari. 3 kali 24 jam. Hitungannya begini. Kalau kita wudhunya jam 10 pagi misalnya. 10 kita duha, mau duha itu kita wudhu sempurna. Kita wudhu sempurna, sholat duha. Misalnya jam 10 kita sholat duha. Sudah wudhu sempurna. Kemudian kita mengenakan kaos kaki sambil sholat. Tidak apa-apa ya. Mau pakai sepatu itu juga sunnah, tidak apa-apa. Tapi kalau di masjid sekarang pakai sepatu, ditabui uang. Sepatunya kotor soalnya ya. Mungkin kalau di rumah ada sepatu khusus di rumah, maka boleh dengan sepatu. Nabi juga melakukan itu. Sholat dengan kaos kaki boleh, di rumah aja, di masjid nanti bikin masalah itu namanya ya. Itu kemudian pakai kaos kaki misalnya di rumah karena dingin, musim dingin. Kemudian datang waktu zuhur. Waktu zuhur kita masih punya masih punya wudhu itu. Sampai sholat asar jam 3 kita masih punya wudhu itu. Ya, kita masih punya wudhu jam 3 itu masih punya wudhu itu. Sholat asar berjamaah kita juga masih menggunakan wudhu di waktu duha. Kan masih boleh itu. Boleh ya. Boleh. Kondisinya dingin. Dan tidak berhadas sama sekali saat itu. Habis sholat asar itu jam 3.15 berhadas. Buang air kecil misalnya. Dia tidak berwudhu. Nunggu datangnya maghrib. Mau sholat maghrib jam 5, taruh saja jam 5 dia siap-siap ke masjid. Jam 5 dia wudhu pertama menggunakan khuf. Saya ulang ya, tadi jam 10 ya. Wudhunya itu jam 10 pagi. Tidak berhadas sampai asar. Lama sekali itu ya, sampai asar tidak berhadas. Maka dengan wudhu itu saja, musimnya dingin sekali itu, menggigil sekali ya. Kemudian jam 3:4 dia berhadas. Akhirnya sambil nunggu untuk mau sholat maghrib nanti dia butuh wudhu. Wudhunya nanti jam 5. Jam 5 baru wudhu. Wudhu di situ pertama kali menggunakan khufain, yaitu tidak sampai melepas kaos kakinya.
maka 24 jam dari jam 5 itu bukan hitungannya dari jam 10 tadi loh ya. 24 jam dari jam 5 itu berarti besok jam 5 itu harus wudhu lagi. Tetapi kalau besok subuhnya tidak usah lepas kaos kaki, tidak apa-apa, tetap masih berlaku kok itu ya, selama tidak dilepas kaos kakinya. Selama tidak dilepas kaos kakinya ya. Jadi subuh itu tetap pakai kaos kaki, wudhu tidak usah dilepas, jadi diusap saja. Zuhur juga begitu, asar juga begitu. Jam 5 besok sudah habis waktunya, maka harus lepas lagi. Kalau di rumah itu loh ya, kalau di rumah seperti itu ya. Yang membatalkan hanyalah mandi janabah. Tiba-tiba dia janabah mimpi, jam 5 sudah maskul khufain pertama kali, malamnya mimpi basah, maka besok pagi harus dilepas itu ya, waktu mandi itu harus dilepas kaos kakinya, baru mengulangi dari awal lagi. Itu saja yang membatalkan. Atau juga tiba-tiba dia lupa melepaskan, ya sudah, kalau sudah lepas ya berarti harus ngulang wudhu dari awal lagi, wudhu sempurna lagi. Jadi intinya sebelum memasang masul khufain harus apa? Harus kondisi wudhu sempurna dulu. Ini manfaat, sangat bermanfaat sekali ketika musim sangat dingin sekali. Tidak tahu di sini ada musim dingin apa enggak ya. Tapi kalau pas musim dingin sekali tidak bisa wudhu, maka itu disarankan seperti itu. Ya. Kalau 24 jam, kalau safar, misalnya dulu safarnya menggunakan apa safarnya? Berhari-hari itu pakai apa ya? Pakai kapal laut misalnya, kapal laut. Tidak ada airnya. Sanyone mati di kapal laut misalnya. Tidak muncul airnya, habis. Ya. Dia punya kesempatan wudhu sekali saja, setelah itu ada trouble, ada masalah dengan airnya. Saat itu dia masih wudhu pertama sempurna, kemudian menggunakan kaos kaki. Maka setelahnya itu selama 3 hari ke depan, ya, meskipun kaos kakinya bau, tidak enak 3 hari ke depan, itu dibolehkan ya, tetap dibolehkan. Tidak usah dicium, makanya kaos kakinya tidak usah, tetap aja. Tapi kalau di musim dingin insya Allah tidak bau ya. Loh iya serius. Iya, saya seminggu tidak mandi bisa itu. Tidak mandi. Serius loh, udaranya 0 derajat, gimana mau mandi? Airnya mahal ya, jadi akhirnya ya tidak mandi, ya. Mandinya seminggu kemudian itu dengan air campur di mix antara air hangat dan air dingin. Nah, karena sangat dingin sekali. Tapi tidak ada bau yang menyengat seperti di sini. Sini gampang keringetan soalnya sini itu. Sehari gitu rasanya wapek gak karu-karuan. 2 hari kecut campur apek sudah. 3 hari numpuk-numpuk itu. Kecut apa, buhadek campur-campur pokoknya. Ambu ketan pokoknya. Itu kalau ya, jadi gunakan untuk masul khufain ini. Kalau saya contohkan sekarang ya. Jadi sekaligus sama wudhu ya. Wudhunya tadi sudah sempurna. Oh iya, saya akan menggunakan wudhu 2 kali ya. Kita sambil mengulang yang kemarin. Untuk diperhatikan, saya selalu akan mengulang ini. Masalah penggunaan air, 1 mud ya. 1 mud. Kita berusaha semampunya, sebisanya, semaksimalnya. Karena Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim ini ya, muttafaq alaih. Disebutkan karena Nabi SAW yaghsil au yaghtasil bi sa' au bi khamsati amdad wa yatawadda bimud. Nabi kalau mandi itu cuma 3 liter air. Mandi janabah itu 3 liter lah gampangnya, kalau kita asumsikan itu 3 liter air. Kalau wudhu kurang lebih setengah liter, 600 mili lah ya, antara 500 mili sampai 600 mililiter. Maka wudhunya itu tidak boros-boros ya, tidak boros-boros. Ya, ini kita wudhu sempurna dulu. Kalau pertama, maka kita mengucurkan ke tangan ke sini dulu. Saya akan mencoba sekali-sekali dulu saja. Ini sambil mengusap yang kemarin, ya. Jangan lupakan diratakan semuanya. Kemudian saya ini semuanya pakai niat loh ya. Kalau saya ini pasti wudhunya enggak terhitung ini, karena saya sedang berniat memberikan contoh, bukan niat untuk membersihkan hadat saya. Ya. Saya sekarang memberikan contoh niatnya, bukan niat berwudhu untuk membersihkan hadat saya. Maka nanti sholat maghrib, kalau saya sudah berhadas tadi misalnya, maka nanti saya harus wudhu lagi. Karena sekarang saya memberikan contoh. Ya, maka tidak terhitung wudhu saya. Baik, ini contoh.
Kemudian berikutnya dalam hadis Abdullah bin Abbas memberitakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wudu itu yaitu menggunakan satu tangan, gharafa ghurfatan. Gharafa ghurfatan itu maksudnya menciduk dengan satu cidukan begini. Bukan dengan dua tangan, bukan. Tapi dengan satu, gharafa ghurfatan. Sekian. Ini artinya sudah banyak sekian ini, ya. Maka kemudian kita masuk ke rukun sunnah berikutnya, yaitu istinsyak, madmadah dulu, kumur, istinsyak dan istinsar dalam satu waktu. Kemarin kita contohkan ya, seperti ini. Sudah jadi. Kemudian baru ke muka berikutnya. Muka kemarin seperti ini. Tidak perlu hati-hati. Yang perhatian adalah semua kena ujung atas bawah, kanan kiri. Jangan ada yang seperti ini soalnya. Diuyak-uyak tapi sini enggak kena. Uyak-uyakin momen gini. Lupa sininya enggak kena, enggak bisa. Wajah itu full ya, makanya uyak-uyaknya biasa saja, enggak perlu dipiurkan juga. Seperti ini saja ya. Sudah rata itu ya. Berikutnya kemudian tangan. Tangan sampai mirfaqain ya. Boleh tangan dari atas ini boleh, cuman kalau kemarin kita caranya bebas ya, saya hanya memberikan cara yang sederhana ini. Ikhwan dan akhwat boleh cara yang lain, cuman saya akan memberikan contoh yang insya Allah sederhana di sini, tidak repot dan bisa mencakup enak gitu loh ya, tidak sampai tumpah-tumpah. Jadi ini ambil kemudian ratakan seperti ini, diratakan dengan tangan seperti ini. Kalau diguyur pun tidak apa-apa ya. Guyur juga tidak apa-apa, tapi Nabi menciduk loh ya, menciduk. Menciduk yang dicontohkan Nabi, menciduk. Bukan berarti yang diguyur itu tidak sah. Yang penting harus kena semuanya. Khawatirnya kalau diguyurkan saja, bagian sela-sela tidak kena, maka butuh bantuan tangan kiri untuk menggosoknya. Seperti itu ya, tadi seperti ini. Kemudian yang kiri, boleh dengan seperti ini, tapi lebih baik dengan menggunakan tangan kanan ya. Karena beliau menciduknya selalu dengan menggunakan tangan kanan. Satu hurfa, satu cidukan, arahkan ke sini, bantu untuk meratakan seperti ini. Sudah, masih ada basahnya, baru ke kepala sini. Tidak sampai tengkuk sini loh ya. Tengkuk, leher ini bukan kepala loh ya. Kepala itu hanya sampai sini saja. Jadi tidak ada wudhu itu sampai leher seperti ini, tidak ada soalnya ditemukan saking semangatnya. Over semangat. ya, semoga nanti bisa tahu bahwasanya tidak ada arahan untuk ke leher, tetapi cukup sampai bagian kepala, sini, kemudian sini. Nah, giliran kaki, kalau memang sulit, kalau duduk enak kondisinya duduk pakai dengklek itu enak, dengklek yang pendek itu loh, itu enak. Kalau susah, barulah boleh dengan tangan ini ya, susah ini ya. Atau seperti ini boleh, baru diratakan dengan tangan. Yang membantu mengumumkan, meratakan itu adalah tangan kita. Dan menyela-nyelanya jangan lupa di sela-sela supaya rata semuanya. Atau satunya begini. Ya, susah. Ya, satunya dibantu dengan ini. Boleh seperti ini ya. Jadi apa bisa pakai ini? Bisa kok, bisa ya. Tinggal kita mau apa enggak gitu aja. Ini akhirnya bisa sekian. Tetapi kalau masul hufain, ini sudah sempurna, sudah membaca doa. Kemudian kita sudah menggunakan kaos kaki. Maka tadi setelah kepala ini, telinga, saya angkat kaki ya, non saya bunyi. Ini misalnya saya pakai kaos kaki, maka tangan kanan dan kiri itu ada di atas kaki masing-masing seperti ini, ditarik seperti ini, ya. Jadi diletakkan di ujung seperti ini boleh, tarik sampai sini. Ini nggak usah, ini keringanan, ya. Pakai air, nggak usah, yang sudah sisanya pakai air, rusak sepatunya ya. Biar kinclong ya pakai semir ya. Ini enggak, ini
mengusap. Jadi cukup atasnya sini. Ini namanya khufain. Khuf itu ini loh. Ini namanya khuf. Bukan delamaan apa ini namanya? Punggungnya ya. Nah, kalau dua kaki langsung seperti ini. Kalau dua kaki langsung seperti ini. Dua kaki aja ya, enggak usah satu-satu, mudah kok, ya. Mengusapnya sekali loh, ya enggak 3 kali ya, sekali saja. Kalau membasuh kaki 3 kali, ini masul khufain, keringanan. Maka seperti ini. Ini manfaat ketika di pesawat enggak boleh wudhu. Wudhunya kan anggapannya orang-orang kementerian atau dari pihak maskapai itu adalah wudhunya orang yang dilihat yaitu dengan air yang banyak. Jadi khawatir nanti airnya kemana-mana ke pesawat bisa konslet. Padahal kita wudhu tidak ada satu cebok, satu gayung loh tidak ada. Ya. Kemudian kita wudhunya di wastafel kan seperti itu. Giliran kaki nanti kita seperti ini. Seperti ini ya, itu namanya masul khufain. Untuk mukim berapa tadi? Mukim itu berapa waktunya? 1 kali 24 jam. Saya masul khufain pertama jam 5 kurang 10, berarti besok jam 5 kurang 10 saya masih suci atau enggak tetap wudhu sempurna lagi gitu ya. Besok tapi subuh masih pakai kaos kaki, masih hangat. Zuhur masih hangat pakai kaos kaki, boleh. Asar juga demikian. Ya, baru mau maghrib siap-siap dingin lagi ya, seperti itu. Baik, itu yang pertama. Itu masul khufain ya. Sudah jelas ya ini ya masul khufain. Sekarang kita masuk ke produk apa namanya itu? Tayamum, bentuk bersuci yang ketiga. Kalau wudhu ini membersihkan hadas kecil atau besar ini? Kecil saja loh ya. Kalau besar pakai apa? Mandi janabah. Mandi janabah itu, mandi janabah sudah? Belum? Oh iya, mandi janabah singkat saja. Mandi janabah itu versi paling mudahnya, sementing diguyuri kayak kita adus biasa. Kayak kita mandi biasa. Bedanya adalah niat. Itulah yang pentingnya niat itu dalam hati. Saya niatnya mau mandi rutinitas, mandi krono apa atau mandi karena mandi janabah itu niatnya berbeda. Saya semalam misalnya, tadi saya bermimpi, mimpi basah misalnya. Maka mandinya ke kamar mandi sudah terbersih di dalam hati. Saya mau membersihkan hadas besar ini. Maka mandi jebur-jebur, yang penting rata semuanya, ya, kepala juga rambutnya dibasahi sampai ke pori-porinya sini. Maka itu sudah sah, sudah bersih. Sholat dengan itu boleh. Atau paling simpel, ada kolam renang atau nang jeding langsung loncat pure, blukuduk mentas, nggak usah rame-rame, mandi senyap misalnya, boleh itu ya. Tapi nggak usah dilakukan. Nggak, kita masalah ngomong sahnya ya. Sah itu, sah. Mboten. Syarat bebersih itu bukan sampo, bukan sabun, tetapi cukup dengan air ya. Jadi itu sudah ini, mandi senyap itu nggak ada sampo, nggak ada tanda-tanda yang mencurigakan pokoknya. Ya, jadi tidak dipersyaratkan dengan adanya sampo. Itu sudah sah. Untuk sempurnanya wudhu dulu. Yang diriwayatkan disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kalau mandi janabah itu Nabi mandi janabahnya adalah wudhu sempurna dulu, baru kemudian dengan menyiramkan ke seluruh anggota tubuhnya. Jadi wudhu sempurna dulu. Tetapi wudhu bukan hal wajib ya, ini tambahan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi minimal jebur-jebur selesai ya, pokoknya ya tadi ya. Kalau sempurna ingin Nabi, yaitu seperti dari riwayatnya Aisyah, yaitu Nabi wudhu sampai kaki selesai semua, kemudian baru mengambil gayung, ditaruh di kepalanya, diumumkan ke bawah sambil dibantu menganu ke pori-porinya begini loh ya. Ben ini loh biar masuk sini ya. Biar kena ke kulit kepalanya begitu. Jadi rambutnya juga basah semua. Jadi basah itu sebenarnya tidak harus sak gayung kok. Kita tadi ambil sekian, satu ember misalnya satu cidukan saja, kita ratakan sini dengan tangan itu sudah basah semua kok itu. Seperti itu ya. Tanpa sampo tapi. Ya. Tidak apa-apa. Kita bicara sah. Dan Nabi pun tidak ada disebutkan dalam hadis pakai sampo, tidak ada.
Jadi ini sudah mencukupi ya, seperti itu. Adapun salah satunya adalah dari istri yang lainnya, saya lupa namanya itu, beliau memberikan contoh wudhu dulu sama, tetapi wudhunya hanya sampai kepala saja, kakinya di belakangin, ya. Ini cara yang kedua. Jadi wudhu sampai kepala sini, kemudian mengambil air, diuyak-uyak begini, diratakan ke seluruh anggota badan tubuhnya sini, airnya pakai gayung, ya. Pastikan semuanya rata. Ya, pastikan semuanya rata sampai ke bawah. Sudah, setelah itu baru menyambung dengan kakinya itu disempurnakan wudhunya. Jadi ada dua ya. Wudhunya sempurna dulu, baru mandi. Satunya wudhu tidak sampai sempurna, sampai kepala saja, kakinya ditinggal. Oh maksudnya ditinggal apa enggak? Oh ini dikerek nih gitu ya, diakhirkan ya, ditunda, ditangguhkan gitu ya. Itu kemudian diratakan baru ke kakinya, kemudian baru berdoa seperti itu. Nah, itu untuk mandi seperti itu tidak bisa kita contohkan tentunya. Mau menggunakan pakaian atau tidak apa-apa. Mau telanjang tidak apa-apa. Sama dengan wudhu. Wudhu ketika yang penting dalam kamar mandi loh ya telanjangnya. Tidak apa-apa. Sama dengan mandi. Ketika mandi bersuci itu kan telanjang tidak apa-apa itu di dalam kamar mandi. Adapun wudhu juga demikian sama. Wudhu dalam kondisi telanjang juga tidak apa-apa. Boleh, yang penting nggak di luar kamar mandi. Di luar kamar diciwiri wong-wong nanti ya. Boleh ya. Boleh seperti itu. Kemudian tangan memegang kemaluan ini waktu mandi, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Tangan itu memang ada dua hadis di sini berkaitan dengan telapak tangan menyentuh anggota kemaluan ya, depan atau belakang. Hadis yang pertama adalah man massa dzakarahu, barang siapa yang memegang kemaluannya, falyatawaddo, maka hendaknya ya wudu. Menunjukkan ini kalau pegang wudu ya, seperti itu. Hadis yang lainnya, pernah ada seorang ada sholat jamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilaporkan, ini wahai Rasulullah, si fulan tadi waktu sholat pegang-pegang. Ini kok sudah mungkin gatel, mungkin apa kelebon cecek, tapi ya gitu loh ya. Harus dimasukkan ke tangannya, ke kemaluannya, mungkin garuk-garuk atau apa. Kemudian tanya, wahai Rasulullah, boleh itu? Oh iya, enggak apa-apa itu, enggak apa-apa. Jadi ada dua hadis, satu membolehkan, satu tidak. Oleh karenanya Ibnu Utsaimin rahimahullah, ulama beliau sudah wafat, mengkompromikan dua hadis ini. Yang lebih tepat adalah bab intinya tidak membatalkan. Bahkan Ibnu Utsaimin mengatakan yang membatalkan adalah kalau dia memegangnya dengan syahwat. Itu yang lebih jelas. Memegang dengan syahwat. Tapi juga dia sholat masuk ada bersyahwat gitu kan, tidak mungkin toh. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ini tidak mungkin sholat kondisinya tidak mungkin bersyahwat karena waktu sholat. Bersyahwat waktu sholat ini kebacut itu ya. Ini perannya kemana pengaruhnya? Untuk ibu-ibu yang memandikan anaknya laki-laki, punya wudhu, kemudian membasuh ini kan memandikan ke semua arahnya, ke semua sampai kemaluannya. Najis enggak itu? Enggak. Batal enggak wudhunya? Enggak. Huwa bid'un minka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia itu bagian dari dirimu. Oleh karenanya ulama menerjemahkan, sebagaimana kita habis wudhu, megang kaki kita langsung berhadas kita kan enggak toh? Pegang paha kita, batal enggak wudhu kita? Lah itu juga bagian dari kita. Maka tidak perlu berwudhu lagi kecuali dengan syahwat, itu ya. Bahasanya itu. Jadi ini pengaruhnya ke ibu yang punya anak ya. Memandaikan dalam kondisi bersuci, maka tidak apa-apa, lanjutkan. Tidak perlu berwudhu lagi, tidak perlu. Kecuali kalau kena air kencingnya maka dibersihkan, dicuci saja ya, Wudhunya tetap sah. Di eman-eman wudhunya ya, tetap sudah ada wudhunya kok ya. Jadi tidak usah wudhu lagi. Oh nanti sudah. Itu hadisnya sudah jelas. Ada dua hadis yang tegas di situ. Baik. Itu berkaitan dengan memegang kemaluan tidak membatalkan wudhu ya, tidak membatalkan wudhu ya.
5 menit ya, taman 5 menit ya. Sekarang yang terakhir tentang tayamum. Saya ingin membahas dengan tayamum sekarang. Untuk tayamum, ini dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi darurat maksud saya, maka diperkenankan menggunakan tayamum dalam mengganti wudhu atau mandi jenabah. Jadi tayamum itu bisa menggantikan wudhu dan bisa menggantikan mandi besar. Adapun wudhu tidak bisa menggantikan mandi besar. Oh saya tak wudhu saja. Oh tidak bisa, habis mandi janabah ya mandi jebur-jebur. Kalau ada air ya harus ya wudhu dan mandi jebur-jebur. Tapi kalau saya cukupkan dengan wudhu tidak bisa. Oh saya nanti takut kepala saya. Enggak, wudhu tidak bisa, belum mencukupi. Satu-satunya solusi adalah dengan apa? Tayamum, lebih enak lagi itu ya. Lebih enak lagi. Tayamum menggantikan dua-duanya. Karena ada sahabat Nabi SAW yang Ammar bin Yasir kalau tidak salah itu, waktu diutus ke suatu tempat oleh Nabi SAW ya. Kemudian malam tidur itu mimpi basah. Tidak ada air, bingung. Akhirnya gulung-gulung di pasir. Istihadnya dia kan, istihadnya beliau. Oh iya kan belum ada belum diberitahu sama Nabi ada bab tayamum itu. Berarti belum ada syariat tayamum waktu itu. Akhirnya gulung-gulung koyo ganteni mandi gitu. Rusuh kabeh gitu baru sholatnya. Nah, baru sholat. Nah, kemudian beliau cerita kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku kemarin mimpi dan saya gulung-gulung seperti itu. Kemudian kata Nabi, yakfika bihada. Cukuplah kamu dengan melakukan ini, kata Nabi, yaitu dengan apa? Cari debu, ya, sesuatu yang ada debunya, kemudian tempelkan kedua telapak tangan sekali, dorbatan, sekali, blek. Kebanteran ya. Blek. Kemudian angkat, tiup atau dikebas-kebas nih. Karena kita saat ini bukan menggantikan debu itu menggantikan air dengan debu. Wudhu pakai air banyak diuyak-uyak, pokoknya ambil debu yang banyak diuyak-uyak ya enggak. Ini keringanan, jadi debunya debu yang tipis. Oleh karenanya mengambil di tempat yang ada berdebu, plek, kemudian ditiup atau dikebas-kebas nih begini bahasa kita ya, dikebas-kebaskan begini. Kemudian ke tangan. Tangan itu dari telapak tangan saja. Sini, ini pergelangan. Urutkan ke atas ini. Siut gitu. Enggak usah dibegini-beginikan. Ini bukan wudhu ini ya. Bukan wudhu, mengusap. Namanya mengusap cuma atasnya saja begini. Siut gitu. Kemudian yang kanan ganti ke sini. Kemudian langsung enggak usah pek lagi. Langsung ke wajah. Selesai. Mudah toh? Ya, saya ulangi, menggantikan ini kalau dalam keadaan darurat ya, cari air tidak ketemu. Tapi cari airnya juga tidak harus ngoyong-ngoyong, nyari di atas genteng, nyari di enggak. Harus cari berapa kilo dulu enggak. Pokoknya saat itu mau sholat, ternyata di sekitar tidak ditemukan air, sudah langsung inisiatif langsung tayamum saja. Tidak usah memberatkan diri, karena syariat itu tugasnya untuk apa? Memudahkan. Ambil yang ada debunya. Boleh di mana yang ada debunya ya? Di kaca ini kan banyak atau debu-debu itu kan, itu boleh. Ya, di wajah temannya kalau ada debunya, boleh. Boleh. Mungkin habis perjalanan jauh di padang pasir mungkin kan ya ada debu-debunya. Kesini teman ya. Boleh ya, boleh. Enggak apa-apa itu. Ya, itu yang penting ada debunya. Kemudian atau di sepatu boleh kalau ada di sepatu, kalau enggak jijik enggak apa-apa. Insya Allah enggak jijik kan di atas sepatu loh ya. Misalnya di atas sepatu sini, jangan di bawahnya, yang atas saja ya, yang atas. Kemudian ambil 2 plek, atas sini 1, 2, muka. Dalam riwayat yang lain wajah dulu. Maka di dalam tayamum tidak ada ketentuan harus berurutan tangan atau wajah dulu. Boleh wajah dulu baru tangan, atau tangan dulu baru wajah. Mukulnya sekali, plek, tangan kanan, tangan kiri ini, atau plek wajah dulu baru tangan kanan baru tangan kiri. Tangan kiri dulu boleh enggak apa-apa, tapi Nabi paling suka adalah dengan tayamun. Tayamun itu mendahulukan yang kanan, sama dengan wudhu juga gitu, kiri dulu diselesaikan dulu baru kanannya, sah. Tetapi tidak mendapatkan keutamaan sunnahnya, yaitu kanan dulu baru kiri. Tapi sahnya sah. Dapat sunnah yang 3 kali, iya dapat 3 kalinya dapat.
karena minimalnya 1 kali. Tetapi dia tidak dapat masalah tayamunnya, bab mendahulukan yang kanan. Hadza wallahu taala alam bisawab. Ya. Sepertinya kita terhalang waktu ini ya. Apa lagi yang masalah yang terjadi di situ ya? Oh iya, satu, perban. Misalnya luka, ada luka kadang diperban kadang enggak. Sebentar ya, ini dikit lagi ya. Ini perlu soalnya. Jadi ketika ada misal bagian anggota tubuh yang dibasuh, anggota tubuh itu yang jadi anggota wudhu itu terluka, misalnya di tangan sini ada luka terkelupas, kemudian tidak diperban misalnya, maka bagaimana memperlakukannya? Kalau selama itu tidak membahayakan, tetap diwudhui seperti biasa. Tetapi karena kalau kesakitan, maka kalau tidak membahayakan, diusap, dipek-pek saja, pek. Kan ada luka yang ketika dipek-pek tidak sakit tuh ada ya. Suka luka yang terbuka itu loh ya. Kadang juga ada yang kena air sedikit saja, dimek saja sudah sakit. Maka gimana solusinya? Tinggalkan bagian yang luka. Tinggalkan bagian yang luka terbuka itu. Misalnya di sini luka, maka wudhunya ya dibantu dengan tangan bagian sini saja, bawah sama yang ini saja. Jadi begitu ya, di sini ditinggalkan saja. Wattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Ya, bertakwalah kalian semampu kalian. Maka ditinggalkan. Adapun ada yang berdalih separuh wudhu, separuh tayamum, maka itu tidak kuat, tidak bisa dipertemukan separuh wudhu, sisanya ditayamumkan, tidak bisa ya, tidak bisa. Tetap dilepaskan. Kemudian satu masalah berikutnya adalah pakai perban. Kalau pakai perban, tinggal perbannya ini dikenai air bisa apa enggak? Seperti gips juga, gips misalnya patah misalnya tangannya. Maka ini disiram semua apa enggak? Kalau disiram tentu membahayakan enggak ya? Apalagi dimasukkan ke sini, gatal kabeh nanti sini ya, jadi kolam ikan itu ya, jangan. Jadi cukup diusap saja. Kalau gips kan enak. Kalau perban cuma sebagian saja, tinggal kasusnya saja lihat. Kalau terkena sentuhan sakit, maka tinggalkan. Kalau tidak terkena, tidak sakit, maka dipek-pek begini, ya, dimek-mek. Jadi perban tetap diusap ya, tetap diusap ya. Kalau perban kan ada pelindungnya sudah. Tetapi kalau ternyata khawatir membahayakan dan sakit kalau dipegang, maka tinggalkan saja, tidak usah diganti dengan tayamum. Jelas ya ini ya. Baik, tayamum tadi bisa menggantikan mandi besar ya. Boleh tidak mentayamumkan mayat? Tidak ada air. Harus dalam keadaan suci. Sebelum dimasukkan liang lahat. Iya. Tidak ada air. Atau dia ini luka bakar atau bagaimana? Atau kalau dimandikan maka orang yang terkena itu kena airnya tertular, membahayakan orang lain. Maka ditayamumkan. Ya, ditayamumkan. Yang utama adalah dimandikan. Jadi dikasih wudhu seperti tadi ya. Maka wudhu seperti tadi itu enak. Tidak butuh air banyak-banyak, tidak pakai selang juga tidak apa-apa itu. Pakaian biasa itu enak kok mandinya. Berapa gayung selesai. Apalagi kalau orang sudah meninggal itu paling lebih mudah anunya ya, menatanya itu. 5 gayung selesai itu ya, sama yang lainnya. Dan kalau tidak ada air misalnya, maka kita boleh dengan tayamumkan. Seperti itu ya. Jadi jenazah ditayamumkan dalam keadaan tidak mendapatkan air. Ternyata habis itu dapat air, ya sudah, habis itu dianukan lagi. Kalau jaraknya dekat, sudah mau dimakamkan, mau di liang lahat, anak banyu, ya ndak, udah masukkan saja, ndak usah. Gotong mana? Ndak selesai nanti ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jenazah tetap disucikan, jenazah disucikan, ya, disucikan. Hadza wallahu taala alam bisawab. Kayaknya kita ndak jadi praktek yang ini nanti ya. Waktunya habis. Lain waktu insyaallah ya. Silakan kalau ada pertanyaan nanti ditulis saja, nanti dikasihkan ke Abu Ubay atau apa ya, gitu ya. Nanti pada pertemuan berikutnya mungkin kita bahas. Waktunya karena sudah ini qadarullah ya. Ada kendala teknis tadi. Semoga ini cukup memberikan gambaran untuk wudhu kita ya. Intinya ada wudhu, ada mandi besar, ada tayamum, dan itu adalah sarana kita untuk mensucikan diri kita, yaitu melakukan namanya ibadah toharoh ya, mensucikan diri kita. Nah, hadza wallahu taala a'lam bissawab.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini. Bersama umat berbagi manfaat.